Kita menuju ke kabar pertama Tribuners. Banjir bandang menerjang Kota Batu, Jawa Timur setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah hulu daerah aliran sungai atau das berantas yang berada di lereng Gunung Arjuno pada pukul 14 pada Kamis 4 November kemarin. Berdasarkan laporan sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, kejadian banjir bandang tersebut menyebabkan 15 orang hanyut terseret aliran sungai yang meluap. Beberapa korban yang terseret banjir kini kabarnya sudah ditemukan. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Beni Indo, jurnalis dari Surya Malang yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Beni. Halo rekan Bea. Ya. Beni, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini dari banjir di Kota Batu ini? Ya, dapat saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa saat ini petugas beserta masyarakat masih melakukan evakuasi, terutama evakuasi material yang memang banjir kemarin telah membawa lumpur dan juga material kayu yang banyak merusak perumahan, termasuk juga menutup akses yang menjadi penghubung antar dua desa. Selain itu juga masih ada upaya untuk pencarian korban-korban hilang yang sampai hari ini, sampai detik ini juga masih ada yang belum diketemukan. Informasi terbaru yang saya terima ada 3 warga Kota Batu yang masih dalam proses pencarian, termasuk juga tadi informasinya ada 6 orang korban jiwa yang sudah diidentifikasi. Lalu apa sebenarnya penyebab banjir bandang ini sehingga bisa terjadi di sana? Ini yang masih menjadi kajian oleh pemerintah Kota Batu, termasuk juga pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena banjir bandang yang terjadi kali ini memang di luar prediksi. Biasanya memang setiap tahun terjadi banjir, namun tidak separah yang seperti saat ini terjadi. Banjir kali ini diduga akibat adanya penebangan ya, dan juga termasuk terbukanya lahan yang seharusnya menjadi resapan air di kawasan atas, sehingga ketika tebangan pohon-pohon yang ada di atas itu tidak ada, mengakibatkan banjir yang saat ini terjadi. Dia. Baik, Beni, lalu berdasarkan pantauan Anda, bagaimana langkah penanggulangan yang sudah dilakukan sejauh ini? Pemerintah Kota Batu bekerjasama dengan pemerintah provinsi, termasuk unsur-unsur lainnya. Yang pertama kali dilakukan adalah upaya untuk melakukan penyelamatan jiwa terhadap warga yang terdampak, kemudian juga bantuan logistik yang dikirimkan terhadap masyarakat terdampak. Sejauh ini baru ada 10 orang yang di tempat pengungsian dan yang selebihnya mengungsi di rumah masing-masing. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Beni bersama Astutik dan juga Sugiono, warga setempat. Berikut selengkapnya. Posisi dalam rumah, kakak mbakku ambil makku nyelametno bu sebelah tetangga sebelah yang lansia bu itu dievakuasi ke rumahku dulu, terus digawa nang omah, karena omah nek kakak jalan ngene, anakku tak gawa metu, digawa ponakanku. Mbak Tuti, ayo nyelametno. Aku bawa iki gendong sama yang tadi jalan ngene, digawa nang truk. Lah anakku, mbek putuku, ambek ponanku, mbek bojone ambek Pakde, ambek masku iku nggawa anakku sing nomor 2 iku digawa nyabrang ate mrene. Posisine iku anak kayu besar sakmene. Halangi ndek iku. Halangi dua ambek mobil halangi air iku. Iki tak gawa. Aku mau nyebrang, anakku sing kedua sudah nyebrang mbek Pakde ini. Iki aku teh gawa iki banjir kedua yang tinggi. Terus pokoknya warnanya hitam abu-abu, nggak orang ngerti wes pokoknya warnanya itu ini. Selamat no, banyak gede selamat no. Melayu nang omah iki mas. Oh, sebelah. Sebelah toko obat. Iku melayu rono diunggahno, diseret aku gendong ngene, iki tanganku diseret diunggahno. Nah, sinten sing nyeret niku sing unggahno? Sing unggahno iku Mas Cimo ta sapa ya? Warga ya, warga. Oh, enggak. Yang nunggu toko iku Mas. Oh, tetangga. Tetangga lah wes. Oh disamano munggah sama emakku diseret munggah. Ibu siapa tuh kayak bleset kenter kono lah Mas. Terus ditarik Mbak Yuku. Mbakku narik diunggahno dhuwur. Dhuwur aku ndok-ndok kene kok akeh uang gak gelem nulungi sampai suwe. Air itu muter-muter ini. Air gak arah ke barat ini, tapi muter omahnya mak Seiki muter. Terus aku tolong aku. Terus anak emas gawe
gawe mantel biru nulungin langsung semua langsung hilang, langsung material kayak kayu besar-besar itu langsung menerjang rumah yang sebelah. Kemudian saya juga kehimbas situ. Nah, waktu itu saya juga langsung berpikir itu kayak kayak diputer gitu loh, air Oleh arus. besaran ya gitu. Tapi waktu itu saya di dalam materialan kayak kayu ya di rumah campur. Untungnya saya nggak sempat banjir yang kesusulan kan. Yang kedua itu kan ada air. Waktu itu belum sampai itu saya sudah bisa naik sampai naik mau keluar itu. Setelah itu saya ketemu sama yang Pak Sarip tadi. Yang pertama saya ketahui samanya Bu Wiji itu melihat banjir sama Bu Jumini. Kemudian dia pulang, sekitaran itu saya balik agak ke dalam sama anak saya, kayak suami saya juga dekatan gitu, lihat TV. Yang sedangkan Mak Wiji itu masuk rumahnya. Ya, masuk rumahnya, perkiraan mau buka pintu dapur, itu langsung air bah langsung sama material itu. Kalau Pak Sarifnya sedang di luar waktu itu, Bu? Di luar Motong sama orang sini, ya dekat sini. Kemudian kan saya bisa keluar, ketemu sama yang namanya Pak Sarip tadi. Yang motong ya dulu. ceritanya. Ibu selama tinggal di sini pernah nggak lihat banjir atau aliran air ya minimal itu sekeruh itu sebanyak itu? Kalau belum pernah sama sekali. Biasanya kalau tol itu sama peres jalan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.